Ya, baik. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan malu-malu tampakkan wajah, baru 20 orang termasuk saya. Jumlahnya 35, 36 nih? 36, Pak. 36. Ya, kita tunggu dulu deh. Kita tunggu ya 4 menit lagi. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelas? Ketua kelas Patrick, Pak. Oke. Iya, Pak. Ahmad Yamin. Dengar ya suara saya, Ahmad Yamin ya? Oke, silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmunya bisa masuk ke otak kita. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ganti background dulu. Berantakan belakang saya nih. Saya baru hari ini setelah sebulan lebih ke sekolah. Sejak diserang virus COVID. Jadi mau nyoba lagi belajar dari sekolah. Nah, saya sudah share materinya di GCR ya, udah lihat ya? Pasti udah dapat notifikasi. Nah, itu bisa, kalau kalian mau download, udah bisa di-download. Kalau kemarin-kemarin kan yang modul pertama kayaknya nggak bisa di-download ya. Bisa nggak di-download? Nggak bisa ya? Ya, karena saya lupa settingnya. Nanti semua materi yang mapelnya kirim di GCR, nanti saya buka jadi bisa buat di-download. Nah, sekarang udah bisa di-download, itu ada 3 materi, bukan tugas ya, 3 materi. Materi pertama dari modul 2, kemudian ada PPT, kemudian yang satunya ada Google Sheet. Nanti Google. Jadi mulai hari ini kita belajar selalu pakai Google Meet. Kenapa? Karena kita langsung praktek. Ngerjain soal dari transaksi. Kalau tidak langsung praktek, nanti biasanya kalian kan ngerjainnya di rumah nih. Ya, nggak ada yang ditanya, nggak ada yang bisa ditanya gitu. Nah, sekarang kita langsung praktek. Gimana cara ngerjainnya? Nanti ngerjainnya bareng-bareng di Google Sheet. Di semua bisa, semua siswa bisa ngerjain bareng di Google Sheet. Nanti saya contohin seperti apa modelnya. Belum pernah ngerjain di Google Sheet bareng-bareng kan ya? Nah, belum pernah. Sekarang kita belajarnya gitu. Jadi nanti kalau tugas kelompok juga begitu. Tugas kelompok nanti Google Sheet-nya barengan. Misalnya kelas ini dibagi 6 kelompok. Nah, dari 6 kelompok itu masing-masing kelompok ngerjainnya di Google Sheet bareng, online langsung. Ya, nanti di rumah masing-masing siapa yang jadi host-nya, kalian kerjain bareng-bareng. Nah, itu cara belajar kita selama 1 semester ini begitu. Jadi nanti ada yang memang tugas kelompok, ada yang tugas pribadi sendiri, ada juga yang tugasnya hari ini belajar praktek langsung, ya udah itu tugasnya. Jadi saya nggak ngasih tugas lain gitu ya. Ya saya tidak akan banyak tugas. Jadi nanti di modul itu memang ada tugas, tapi tidak semuanya harus dikerjakan. Ketika di modul nggak ada tugas ya udah nggak usah ngerjain. Tapi kalau di modulnya ada tugasnya, silakan kerjakan. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu ya dasar sekali, ya ilmu dasar sekali akuntansi yang nantinya akan menjadi fondasi untuk mengerjakan jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba absen nanti aja ya. Absen nanti setelah menjelang selesai belajar. Kita sampai jam 11.50 ya. Nah, kalau nanti ada suara-suara sedikit-sedikit berisik itu karena saya lagi juga pelatihan, jadi ngikutin pelatihan dari ngajar juga, pelatihan juga. Saya share materinya. Kalau kamu sudah download, ya itu lebih bagus. Tapi
Saya coba cari filenya dulu ya. Oh, ini dia. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ya, ini persamaan akuntansi, tapi di dalamnya ada ini apa lagi? Waduh, ya saya lupa bahasanya. Bahasanya belum di ya udah nanti aja deh. Sorry kalau ada gangguan dikit nih bahasa nih. Saya lupa nutup settingannya ya. Nah, ini sebenarnya ini sebentar ya. Ini mengganggu sekali nih. Di mana dia ada penggunaan bahasa. Saya udah lupa, udah lama nih. Ada yang tahu nggak? Supaya saya bahasa tadi yang nongol tuh, yang pakai bahasa Inggris, gimana ya? Lupa ya saya. Oh, ini dia. Ini nih. Nah. Oke, sip. Ya, saya ulang. Jadi di akuntansi itu ada dua jenis transaksi. Pertama disebut transaksi eksternal. Transaksi eksternal itu transaksi yang dilakukan dengan pihak lain. Ini contohnya, nanti contohnya belakangan. Waduh, masih nongol juga dia. Transaksi eksternal itu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Misalnya kamu bikin rumah makan. Nah, transaksinya membeli bahan-bahan pokok untuk masakan dari pasar induk. Nah, pasar induknya itu pihak eksternal. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian ada transaksi internal. Transaksi internal itu transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya, misalnya tadi ya, rumah makan membayar gaji pegawainya, itu namanya transaksi internal. Atau perusahaan mengurangi atau menurunkan nilai asetnya. Nah, misalnya rumah makan itu punya mobil itu sudah 5 tahun, berarti kan susut tuh harganya. Nah, disusutkan harganya, misalnya dari 200 juta, susut 5%. Ya, jadi turun 10 juta. Jadi nanti kalau dijual harganya 190 juta. Nah, itu namanya transaksi internal. Kecepatan nggak? Guys, kecepatan nggak? Bersuara ya? Halo? Tidak, Pak. Oke, jadi bersuara. Nah, ini saya lewati karena ini kamu sudah jawab kemarin. Ya. Nah, ini contoh dari bukti-bukti transaksi. Ada namanya kwitansi. Kemudian ada namanya cek, biljet giro. Apa bedanya cek dengan biljet giro? Kalau cek bisa dicairkan, biljet giro tidak bisa dicairkan. Ini ngulang ilmu bank ya. Nah, ini contoh faktur. Kenapa disebut faktur? Karena ini bukti pembelian secara kredit, namanya faktur. Jadi ada beberapa transaksi yang memakai bukti transaksi itu antara lain cek, biljet giro, faktur, kemudian fakturnya faktur pembelian, faktur penjualan, ya, kwitansi. Mana yang tunai? Yang tunai itu yang kwitansi. Kemudian yang cek bisa tunai, bisa tidak tunai. Biljet giro tidak tunai. Kenapa? Karena tidak bisa dicairkan langsung. Ya, ada jatuh temponya. Kemudian kalau cek itu bisa langsung diambil. Tetapi ada juga cek yang tidak bisa langsung diambil.
namanya cek mundur. Nah, itu cek. Kemudian faktur itu bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Nah, itu disebut faktur. Oke. Nah, ini mulai masuk persamaan akuntansi. Di persamaan akuntansi itu ada 3 jenis akun. Dalam bahasa Inggrisnya disebut aset. Aset itu bahasa Indonesia harta. Liabilities itu utang. Kemudian equity itu modal. Jadi saya ulang, aset sama dengan liabilities ditambah equity. Aset harta, ini harta, ya. Ini harta. Harta itu diperoleh dari utang ditambah modal. Jadi harta harus seimbang dengan jumlah liabilities dan equity. Artinya harus sama. Nah, equity itu apa aja? Ada saham. Kamu sudah belajar saham di kelas 10. Ada return earning, ya, return earning. Ini sewa dibayar di muka. Kemudian ada revenues. Revenues itu pendapatan, expenses beban, biaya-biaya. Nah, ini rumus dasar persamaan akuntansi. Jadi harta sama dengan liability, utang ditambah modal. Harta, utang, modal. Itu aja ingat ya. Harta, utang, modal. Nah, kalau udah harta, dia pasti harus sama dengan utang ditambah modal. Saya ulang nih. Saya ulang terus. Harta itu sama dengan utang plus modal. Harta itu sama dengan utang plus modal. Karena itu konsepnya. Ya. Jadi apapun nanti transaksinya ketika dijumlahkan, harta sama dengan utang plus modal. Nah, apa aja harta? Harta itu terdiri dari, ini ketutupan ini ya, nih ya, kalimat ini nih, aduh, mengganggu sekali. Harta itu terdiri dari apa aja? Saya dari atas, ya, dari atas ini kas, ya, kas. Kemudian surat-surat berharga, apa tuh bentuk surat-surat berharga? Surat deposito, saham, kepemilikan saham ya, bentuknya ya. Ada deposito, suratnya ya, surat deposito, bukan uangnya. Kemudian kenapa kok deposito bisa jadi surat berharga? Deposito itu terbagi dua, ada deposito berjangka, ada deposito yang namanya safe deposit kalau tidak salah ya, lupa saya. Nah, itu yang bisa dijadikan jaminan. Kalau deposito biasa tidak bisa dijadikan jaminan, tapi deposito yang setahun, 2 tahun, apalagi sampai tahunan, nah itu yang bisa dijadikan surat berharga. Terus kepemilikan saham, pasti ada bukti suratnya. Nah, itu juga bisa diperjualbelikan. Kemudian wesel tagih. Wesel tagih itu kamu punya harta dipinjam orang lain, namanya wesel tagih. Piutang sama ya, piutang wesel tagih itu cuma beda tipis aja. Kemudian ada peralatan, kamu punya komputer di rumah, punya kendaraan di rumah, itu masuk sebenarnya ya. Kemudian ya rumahnya sendiri, ya, tanah, itu bagian dari harta nih ya, bagian dari harta. Kemudian apalagi perlengkapan, kamu punya apa ya, kalau perlengkapan kipas angin ya misal nih, atau komputer perlengkapannya printer. Nah, TV perlengkapannya apa? Perlengkapannya antena. Ya. Itu beban dibayar di muka. Orang tua kamu bayar asuransi, bayar sewa, apalagi ya, asuransi, iklan, itu ada 3. Beban dibayar di muka itu ada 3, iklan, sewa, asuransi. Kemudian investasi berjangka, kamu punya uang diinvestasikan. Nah, itu namanya investasi berjangka. Harta tidak berwujud. Apa itu harta tidak berwujud? Kalau kamu jago nyanyi atau jago menciptakan lagu, nah harta tidak berwujudnya itu ya, jago menciptakan lagu. Atau kamu pencipta pesawat, kamu punya hak cipta itu
ya, itu namanya harta tidak berwujud. Nah, itu kemudian apa? Nama baik itu harta tidak berwujud. Misalnya nih, kalau kamu tadi siapa? Yamin ya. Yamin, nama Yamin itu jadi merek ya. Kalau sekarang misalnya Hokben itu kan jadi merek, orang bisa buka toko Hokben, membeli nama brandnya Hokben. Nah, itu namanya salah satu harta tidak berwujud. Kamu bisa pelajari sendiri karena saya cepat aja ini. Nah, kemudian kewajiban itu utang. Utang itu ada dua, utang jangka panjang, utang jangka pendek, atau disebutnya utang lancar. Utang lancar itu apa aja? Utang usaha, wesel bayar, beban yang harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Kamu ada kerjaan dibayar duluan, itu namanya utang. Ya, namanya utang lancar. Kemudian utang jangka panjang apa? Utang jangka panjang itu utang yang di bank, utang hipotek, utang obligasi, semuanya berkaitan dengan bank. Ya, utang bank sendiri misalnya orang tua kamu nih beli rumah tapi yang bayarin bank, itu utang bank. Utang hipotek itu kaitannya dengan biasanya modal ya, obligasi modal. Nah, itu kaitannya dengan hipotek dan obligasi. Nah, jadi ada dua, utang itu utang lancar, utang jangka panjang atau utang berjangka. Nah, modal udah disebutin tadi itu. Modal itu apa aja? Modal itu adalah unsurnya pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, pendapatan sewa, pendapatan komisi, pendapatan bunga. Dari mana hasilnya? Dari saham, dari revenue ini pendapatan, penerimaan, ya. Kemudian dari yang tadi disebutin awal sekali, yang ada 4. Nah, bentuknya apa? Bentuknya bisa pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, pendapatan komisi. Kalau kamu sahamnya dijual kemudian dari 100 jadi 300, nah 200-nya itu bisa disebut pendapatan komisi atau pendapatan saham. Nah, namanya dividen. Kemudian pendapatan bunga, kamu deposito ya 3 bulan dapat bunganya, itu pendapatan bunga. Pendapatan sewa kalau kamu buka kos-kosan, sewa rumah, sewa apartemen, sewa hotel, kalau pengusaha hotel gitu ya, itu pendapatan sewa namanya. Ya, cepetan nggak? Oke, ini udah masuk persamaan, jadi udah mulai harus fokus ya. Nah, contoh transaksi. Pak Dede membuka usaha bengkel motor. Bengkel motornya dinamakan Oke. Berikut ini adalah beberapa transaksinya. Oke, ini transaksinya. Sudah mulai masuk ya. Nah, Pak Dede investasinya 10 juta untuk modal awal. Jadi, bagaimana persamaan akuntansinya? Persamaan akuntansinya dianalisa seperti ini. Kasnya bertambah, tanda panahnya naik ya, modalnya bertambah. Pak Dede menginvestasikan uang 10 juta sebagai modal awal. Dicatat ya, dicatat. Nanti kita kerjain di Google Sheet. Udah dicatat soalnya? Sebentar ya, saya cari pulpen saya dulu. Ya, saya juga nyatet nih, karena nanti kalau bolak-balik lewat komputer cuma 1. Ya. Nah, Pak Dede nomor 1, ya, Pak Dede investasi 10 juta sebagai modal awal. Gimana cara analisanya? Cara analisanya gini. Kalau ini saya hilangin dulu ya. Pak Dede investasi uang tunai. Uang tunai itu selalu kaitannya dengan kas. Ingat ya, uang tunai kaitannya selalu dengan kas. Jadi nanti isinya, jawabannya pasti ada kata kasnya. Tapi jangan tambahin madi, ya. Nanti nama saya jadinya. Kemudian diinvestasikan sebagai apa? Sebagai modal awal. Maka jawabannya nanti ada 2. Ada kas, ada modal. Gitu.
Analisanya gitu. Ya, yang gampang gitu. Jadi Pak Dede investasi uang tunai 10 juta. Berarti kalau dia tunai kaitannya dengan kas. Kemudian untuk apaan sih uang tunainya itu? Untuk modal. Berarti nanti jawabannya ada kas, ada modal. Nambah nggak kasnya? Nambah. Ya, nambah kas perusahaan. Kas perusahaannya nambah. Kemudian modalnya nambah nggak perusahaannya? Nambah. Berapa nilainya? 10 juta. Nah, sekarang saya buka nih penjelasannya. Kayak gini. Ya, analisanya kayak gini. Ya, jadi kasnya bertambah, kas itu bagian dari harta, bertambah. Modal itu bagian dari modal, bertambah. Oke. Ini nggak ngerti kalau cuma begini aja ya, nanti kita praktek langsung. Nah, ini contohnya. Kasnya ya bertambah 10 juta, modalnya bertambah 10 juta. Kasnya bertambah 10 juta, modalnya bertambah 10 juta. Apa keterangannya? Ini nanti persamaan akuntansi tabelnya kayak gini ya. 10 juta. Sama nggak sekarang? Hartanya sama dengan modal. Tadi ingat ya, harta sama dengan utang plus modal. Karena ini baru satu soal, jadi cuma ada K, harta, dan modal aja. Hartanya berupa kas, macam-macam yang tadi ya, yang di awal tadi saya jelasin ada perlengkapan, ada peralatan. Nah ini kas. Kalau dijumlahkan sama-sama 10 juta nggak? Sama 10 juta. Itulah yang disebut dengan persamaan akuntansi. Jadi harus sama harta sama modal, harus sama jumlahnya 10 juta. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanya? Cepetan ya. Oke, saya jelasin dulu ini kenapa supaya nanti ngerjain yang di modul bisa gitu ya. Oke, ini sekarang contoh yang kedua, dibeli perlengkapan. Kamu nih beli pulpen. Bertambah nggak pulpennya? Jawab. Bertambah. Bertambah. Bertambah, Pak. Nah, jadi nanti jawabannya perlengkapan toko. Ya, perlengkapan toko jawabannya. Apalagi harus ada dua ya. Setiap transaksi harus minimal dua jawabannya. Baru satu ya. Dibelinya tunai apa kredit? Tunai. Tadi saya udah bilang kalau kaitannya dengan tunai itu kas. Kalau kaitannya dengan tunai itu kas. Jadi jawabannya ada perlengkapan toko dan kas gitu. Jadi jawabannya ada perlengkapan toko dan kas. Habis lagi pulpennya ya. Nah, kalau dianalisa pakai bahasa ekonomi gini. Kasnya berkurang. Kenapa? Kita kan beli pulpen ya. Beli pulpen 1.600.000 misalnya. Tunai ya. Tapi ada yang bertambah, harta kita apa yang bertambah? Perlengkapannya, pulpennya gitu. Uangnya sih berkurang, tapi harta kita bertambah. Harta yang lain berkurang, harta yang lain bertambah. Uang tunainya berkurang, perlengkapan tokonya bertambah. Ini ya analisanya kayak gitu. Nanti bikin persamaan analisnya pakai analisa kayak gini sih? Enggak usah. Langsung di kotak aja di tabel isinya. Jadi langsung ke sini, langsung ke tabel ya. Nah, ini kalau tadi kan yang A 10 juta, sekarang udah nambah nih hartanya. Tapi hartanya berkurang 1.600.000 karena beli perlengkapan. Maka yang 10 juta dikurang 1.600.000. Perlengkapannya bertambah nggak? Bertambah nih. Ya, bertambah 1.600.000. Jadi 8.400.000 ditambah 1.600.000 sama dengan 10 juta. Sama dengan modal yang ini, sama, harus sama. Jadi harus selalu sama. Jika ini ditambah hak kas dan perlengkapan, jumlahnya 10 juta, sama dengan modal yang juga jumlahnya 10 juta. Itulah yang disebut dengan persamaan akuntansi. Sampai sini dulu. Silakan. Kalau ada yang masih belum ngerti. Kalau enggak, saya lanjut. Kalau nggak salah contohnya 8 nih. Ya. Oke, contoh ketiga, beli peralatan. Ya, beli peralatan. Apa yang bertambah kalau membeli peralatan? Peralatan. Jadi nanti peralatan kita bertambah. Berapa nilainya? 7.800.000.
Nilainya 7.800.000. Bentar ya. Ya. Oke, makasih ya. Banyak. Ada. Oke, sip. Ya. Jalan. Oke, saya ulang. Nah, beli peralatan, apa yang bertambah? Peralatan kita. Besarnya berapa? 7.800.000. Tapi kamu bayarnya baru 5.800.000. Belum semuanya dibayar. Berarti kan tadi tunai ya. Tunai kaitannya dengan kas. Berarti dua-dua tuh. Peralatan sama kas jawabannya. Tapi ada yang belum dibayar. Kalau belum dibayar apa namanya? Utang. Utang usaha. Sisanya dari 7.800.000 dikurangi 5.800.000. Berapa? 2 juta. Jadi jawabannya ada 3. Setiap transaksi minimal 2 jawabannya. Nah, jadi yang ini ada 3. Peralatan, kas, utang. Nah, ini analisanya. Kasnya berkurang. Iya, karena beli peralatan. Berapa berkurangnya? 5.800.000. Utangnya bertambah. Tadinya nggak punya utang, jadi punya utang. 2 juta. Dari 7.800.000 dikurangi 5.800.000. Kemudian hartanya bertambah. Berupa apa? Peralatan. Berapa nilainya? 7.800.000. Gimana bikin persamaan akuntansinya? Nih. Ya, kalau tadi 8.400.000 sama 1.600.000 sama dengan 10 juta juga ya. Sekarang hartanya yang kas berkurang 5.800.000, jadi 84 dikurang 58, 26. Perlengkapannya tetap. Kemudian bertambah nih hartanya jadi peralatan 7.800.000. Nah, ini bertambah juga di sebelah kanan utang. Utangnya 2 juta. Jadi kas ditambah perlengkapan ditambah peralatan harus sama jumlahnya dengan modal ditambah utang. Ini jumlahnya 12 juta, modal plus utang juga 12 juta. Jadi harus selalu sama. Sampai sini dulu. Ada yang tanya? Jangan lupa dicatat ya. Nanti kita coba bikin di Google Sheet. Pak, ya. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh. Siapa? Ahmad Yamin. Oke, Ahmad Yamin. Sebentar, saya catat dulu namanya, pulpen saya habis. Oke, silakan Amin. Kan tadi yang pas kasus transaksi pertama yang memang investasi modal kan itu ada keterangannya ya, Pak. Tapi kok ke bawah kok nggak ada keterangannya, Pak? Oh ya, oke, pertanyaan bagus itu. Nanti ya, jawabannya nanti. Saya tunda dulu. Yamin. Saya catat dulu nama kamu. Saya tidak langsung jawab karena nanti jawabannya ada di soal lain, ya. Oke. Yang punya pertanyaan sama dengan Yamin, ditahan dulu karena nanti jawabannya ada di soal berikutnya. Ya, dua soal terakhir kalau tidak salah. Ya, 2 atau 3 soal terakhir. Nah, sekarang atau mungkin setelah ini ada soalnya nih. Nah, ini contoh soal keempat. Contoh soal keempat, dibeli perlengkapan toko. Harganya 800.000. Bertambah kan hartanya berupa perlengkapan toko. Tadi kan 1.600.000, sekarang ditambah nih perlengkapannya 800. Bertambah. Terus dibayarnya minggu depan. Kamu udah bayar belum? Belum. Kalau belum bayar namanya utang. Jadi jawabannya ada 2. Perlengkapannya bertambah, utangnya juga nambah. Nih jawabannya. Perlengkapannya nambah, utangnya nambah. Ya, naik. Gimana cara ngerjainnya dalam persamaan akuntansi? Nih. Yang mana? Nah, ini perlengkapan tadi ya. Tadi kan 1.600.000, sekarang tambah nih 800. Jadi 2.400.000. Kasnya tetap 2.600.000. Peralatannya tetap 7.800.000. 3 ini kalau ditambah jadi 12.800.000. Sama nggak?
dengan yang modal plus utang, utangnya juga tambah 800 karena tadi belum dibayar. Jadi utangnya sekarang 2.800.000. Kalau ditambah jadi 12.800.000. Jadi jumlahnya sama. Oke. Ya, ditahan yang penasaran sama pertanyaannya Yamin ya. Nah, ini contoh diterima hasil usaha. Kamu punya hasil usaha. Hasil usaha dalam akuntansi disebutnya pendapatan. Jadi pendapatan kamu bertambah. Berapa nilainya? 2 juta tunai. Ini kalau tidak ada kata tunai, itu berarti tunai. Pendapatan kamu naik sebesar 2 juta tunai. Tadi ingat apa? Kalau tunai, kaitannya dengan? Kas. Kas. Jadi jawabannya 2. Ada kas, ada pendapatan. Analisanya ini. Ya, ada kas, ada pendapatan. Kasnya hartanya bertambah, pendapatan berkaitan dengan modal nanti ya, bertambah. Nah, ini jawabannya Yamin nih, ya. Ini nanti jawabannya Yamin dijawab di sini. Oke. Nah, gimana cara bikin persamaan akuntansinya? Ini. Jawab, kasnya tadi bertambah 2 juta ya. Jadi 2.600 ditambah 2 juta, jadi 4.600.000. Perlengkapannya tetap, peralatannya tetap. Tadi pendapatan kaitannya dengan modal, maka yang diisi modal 10.000 ditambah 2 juta, jadi 12 juta. Utangnya tetap 2.800.000. Kalau dijumlah 14.800.000 sama nggak dengan harta? Harus sama. Terus keterangannya apa? Keterangannya pendapatan. Sampai sini nangkep nggak Yamin? Nangkep, Pak. Belum ya? Nangkep, Belum Pak. ya? Oke, kita nanti contoh soal yang lain. Yang keterangannya ada isinya. Oke, kalau belum nangkep, contoh yang lain dulu. Nah, ini contoh yang kedua, yang kaitannya dengan modal. Dibayar gaji karyawan. Kamu bayar gaji karyawan. Gaji itu beban. Bebannya perusahaan. Jadi harus dibayarkan. Namanya beban gaji. Untuk sebesar berapa? 900.000 tunai. Jadi nanti jawabannya ada 2. Beban gaji karyawan sama kalau tunai? Kas, Pak. Kas. Jadi nanti jawabannya beban gaji dan kas. Nah, ini analisanya. Kasnya berkurang, bebannya atau modalnya juga berkurang. Berapa? Karena ngeluarin duit ya, bebannya berkurang. Nah, iya betul, berkurang. Tapi diisinya di kolom modal. Gimana ngisinya? Ini ngisinya. Kasnya berkurang 900.000, modalnya berkurang 900.000. Jadi kalau nanti dijumlahkan 13.900.000. Yang di modal plus utang juga sama 13.900.000. Keterangannya diisi beban gaji. Sampai sini. Sampai sini jawaban Yamin sudah tuh. Cuma Yaminnya dan yang lain ngerti nggak? Ada yang ngerti? Saya ngerti, Pak. Apa? Ini siapa nih? Kalau misal Yamin. Oh ya, Mas Yamin. Ya, silakan. Iya. Saya baru nyadar kalau keterangan ditulis itu ketika transaksinya ini mempengaruhi atau berkaitan dengan modal, Pak. Terus? Iya. Kalau Itu aja? misalkan iya, kalau misalkan berkaitan dengan modal baru ditulis keterangan. Iya nggak sih, Oke. Pak? Ya, pas. Tepat. Jawaban kamu tepat, betul. Jadi, keterangan itu hanya diisi kalau transaksinya mempengaruhi modal. Kalau tidak mempengaruhi modal, tidak perlu diisi. Sekarang sudah ngerti ya? Jadi, di kolom keterangan, kenapa cuma ada modal awal, pendapatan, dan beban? Karena kaitannya dengan transaksi yang mempengaruhi jumlah modal. Kalau ada transaksi yang tidak mempengaruhi jumlah modal, maka tidak perlu diisi keterangannya. Kenapa kok harus gitu? Nanti jawabannya di modul ketiga. Ya, jawabannya di modul ketiga.
Kita sekarang belajarnya ini aja dulu, bikin tabel gini dulu. Jadi nanti nggak usah dipikirin tuh, keterangannya nggak usah dipikirin. Ya, untuk apanya gitu ya, gunanya untuk apanya nanti di modul ketiga. Saya belum bikin modul ketiganya, ya baru modul 2. Nah, jadi gitu. Ini sampai sini nih, sudah sampai 7 kalau tidak salah nih ya. Mungkin ada yang terakhir. Oh ya, selesai. Nah itu contoh-contoh soal transaksi internal dan eksternal. Sekarang nih, ini dibayar gaji karyawan, eksternal apa internal? Internal. Oke. Ini internal eksternal? Eksternal. Eksternal. Ini? Eksternal. Eksternal. Ini? Eksternal. Eksternal. Ini? Eksternal. Eksternal. Ini yang ini pertama? Internal. Internal. Jadi yang internal itu ada 2, menginvestasikan uang tunainya, contohnya ya, contoh internal, sama yang terakhir tadi. Yang selebihnya 4 atau 5 tadi itu eksternal karena berkaitan dengan pihak luar. Ngajar. Oke, silakan di sini aja. Apa tuh? Ditunggu nggak? Kalian ditunggu yang bawah katanya Ayo. besok. Yang atas doang. Ya 20 menit lagi lah. Ya. Tapi dia juga di luar sih. Oh ya. Ya, jadi itu contohnya sekarang, contoh yang ini, walaupun kamu sudah lihat bentuknya ya, sudah lihat bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita coba ini dimasukkan ke Google Sheet. Ya, saya berhenti nih. Sudah dicatat ya? Sudah dicatat. Nanti kita kalau ini sudah selesai ngerjain di Google Sheet, nanti kita coba ngerjain di Google Sheet yang berikutnya kaitannya dengan contoh soal yang ada di modul. Kalau kamu sudah download itu lebih bagus. Kalau belum, ya, wah ini ada yang baru masuk nih. Sorry ya, yang baru masuk saya nggak admit, soalnya telat. Oke, sekarang saya buka Google Sheet-nya. Mana ya? Oh iya, di sini ya. Saya buka Google Sheet-nya. Udah kelihatan belum? Loading, Pak. Loading ya. Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Kita contoh ngerjainnya yang tadi soal tadi aja ya. Ini saya ganti. Tadi apa perusahaannya ya? Bengkel apa ya tadi? Bengkel FHP ya, FHP kalau nggak salah ya. Bengkel oke, Pak. Oh, bengkel oke. Bengkel oke. Tadi apa aja? Ini tahu bulannya, udahlah bulannya sembarang aja lah. Ya, misalnya udah 2017. Bulan, tadi soalnya nggak ada contoh bulannya ya. Bulan September deh. Ya, nah, nih. Tadi kan ada kas, tadi apalagi tadi ya? Perlengkapan ya? Oke, perlengkapan ini kita hapus. Perlengkapan peralatan ya? Ya, ini kita hapus. Ya. Terus utang usaha modal. Modalnya modal Pak Dede ya. Modal Dede. Siapa ingat? Tanggal berapa tuh? Tanggal 1 aja ya. Tanggal 1 bulan September bulan berapa ya? 9 2017. Berapa tadi kasnya? Pak Dede investasinya? 10 juta, Pak. Oke, 10 juta. Ini pertama saya dulu nih yang ngisi. Nanti yang kedua kamu. 10 juta. Supaya kelihatan angka 10 jutanya, kamu bisa pakai tanda koma atau tanda inilah ya. Biar kelihatan. Oh, nggak bisa juga. Tanda komanya mana nih ya? Rupiah. Harusnya rupiah ya, currency. Oh, ini dolar. 10 jutanya dolar.
Jangan deh, jangan dolar. Ya, ya udah nggak apa-apa lah, dolar aja. Kita anggap dolar lah ya. Nah, terus isi yang kedua apa tadi di mana? Di modal. Kita copy aja nih. Nah, copy, terus ini paste. Nah, apa tadi keterangannya? Modal Awal usaha. awal. Ya, modal awal. Ya udah biarin nih hurufnya besar-besar. Modal awal. Nah, caranya gitu ngerjain. Sekarang siapa yang mau nyoba? Ada yang pakai laptop? Belajarnya? Belum saya share ya, sorry ya. Saya share dulu deh. Saya share. Oh, udah nih. Saya share di grup WA kamu. Kok ini lagi? Ya, yang pakai laptop, kamu bisa klik linknya. Yang pakai laptop bisa kamu klik linknya. Jadi nanti bisa berbagi ngerjainnya gitu. Ya, saya tongolin lagi. Ya, siapa yang mau? Siapa yang mau ngerjain? Biasanya ini tanggal 2 bulan 9 2017. Siapa yang bersedia? Bapak, saya mau coba. Ya, silakan. Tanggalnya udah saya isi. Baik, Pak. Oke. Ini kita pakai dolar, Pak. Ya, pakai dolar aja deh. Habis nyari rupiahnya kelamaan. Ya udah 1.600.000 aja gitu. Nggak usah pakai dolarnya. Oke, Pak. Nah, kamu pakai apa tuh tadi? Tandanya biar 1.600.000. Tulis biasa, Pak. Oh, tulis biasa. Iya. Kalau tulis biasa nanti nggak bisa. Oke, ya nggak apa-apa lah. Ya, ini juga saya tulis biasa aja deh, biar gampang. Sebenarnya nggak, kalau di Excel-nya sih ya. Ini jadi gini, saya kasih tahu. Untuk menandakan itu berkurang atau tidak, untuk ngurangin atau tidak, maka yang 1.600.000-nya yang di bawah kas, yang di kolom kas, itu dikasih tanda kurung. Supaya nanti jumlahnya jadi jadi 8.400.000 gitu ya. Biasanya dia akan otomatis kalau dikasih tanda kurang nanti dia di bawahnya berkurang jadi 8.400.000. Ya, ini soal kedua. Sekarang misalnya soal ketiga. Udah urut aja tanggalnya. 2017. Oh ya, siapa nih tadi yang ngisi? Harsha, Namanya? Pak. Siapa? Harsha. Harsha. Oke, Harsha. Jangan lupa nanti ditulis namanya Harsha. Harsha pakai H ya? Iya, Pak, pakai H. Nggak pakai Y. Gini ya. Oke. Siapa lagi yang mau? Ada 7 soal. Siapa? Yamin mau coba, Pak. Ya, silakan. Nanti semua pasti kebagian. Kalau yang nggak pernah, pasti saya tunjuk. Apa tadi soal nomor 3?
Soal nomor 3. Oh, dibeli peralatan ya. Nilainya 7.800.000. Dibayar 5.800.000. Ya, silakan Yamin. Yang lain, kalau pakai HP sebenarnya bisa juga. Hanya memang HP kecil ya, belum tentu support juga, ada yang tidak support. Ada yang support ya. Udah, Pak. Oke, sudah. Ayo. Ayo. Belum selesai tuh, Min. Jadi, kan soalnya dibeli peralatan 7.800.000. Kemudian dibayarnya baru 5.800.000. Masih kurang kan? Nah, itu. Oke. Nanti dijumlahin bawahnya berapa ini berapa, ini berapa, ini berapa. Yang perlengkapan berapa, diisi lagi. Saya nulis nama kamu deh. Ya, siapa yang mau keempat? Sambil Yamin jumlahin. Amanda, Pak. Oke, Amanda, silakan Amanda. Tanggalnya yang saya nulis. Di bawah jumlah ya, sejajar sama tanggal. Oke ya, Amanda. Saya tulis Amanda. Soalnya saya lihat dulu ya. Dibeli perlengkapan toko 800 belum dibayar. Ya, jadi nanti perlengkapan toko sama ya betul itu. Yamin belum selesai tuh Yamin. Jumlahnya. Bentar, Pak, laptop saya, Pak. Ya. Itu untuk penulisannya gimana, Pak? Penulisan yang mana? Itu saya 800-nya. 800-nya enggak dalam kurung. Karena kan nambahin. Itu Ah, bertambah, bukan berkurang. Jadi nanti 1.600.000 ditambah 800. baik, Pak.
Ya, oke. Sekarang Amanda silakan jumlah. Sekarang contoh soal yang kelima. Siapa yang mau buat contoh kelima? Contoh kelima apa soalnya ya? Oh, ada 6 soal. Contoh kelima, diterima hasil usaha 2 juta. Siapa? Ada 6 soal yang mau jadi sukarelawan. Saya mau coba, Pak. Ya, yang kelima ya? Iya. Oke, siapa? Reza, Pak. Reza, silakan Reza. Amanda belum selesai ya? Itu saya dijumlahin lagi, Pak. Oh iya betul, dijumlahin. Oh, iya. Jadi tulis Ya. ulang nih. 2.600.000 tulis ulang, ini ditambahin, 7.800.000 tulis ulang, 2.800.000, 10 juta. Begitu terus. Jumlah diulang-ulang. Tanggal 6? Tanggal 6 siapa tanggal 6? Sigit, Pak. Siapa? Sigit. Oke, silakan Sigit. Sigit Rahmat ya? Iya, Pak. Oke, Sigit itu dibayar gaji karyawan 900.000. Sigit. Yang modelnya ditambahin juga nggak, Pak? Iya, Berarti di sini 12 juta, Pak. bukan ditambahin ya. Kalau yang pendapatan ya ditambahin. Tapi Yang ini kan kalau udah. ya, kalau Pak. ini Reza yang Maaf, nanya ya, yang Reza yang nanya ya. Iya, Reza. Sama, Pak. Oke, sorry. Saya Saya belum kira Sigit. Oke, jadi ditambahin ya, betul. Ditambahin karena pendapatan. Ditambahin jadi 12 juta. Pak Kasmadi, maaf Pak, saya belum download aplikasinya Pak. Oh gitu. Siapa tuh? Sigit ya? Sigit. Pakai HP apa pakai ini? Saya pakai HP Pak. Oh ya, kalau pakai HP harus download dulu Google Sheet-nya. Excel-nya. Nah, siapa? Gantiin Sigit. Siapa yang mau gantiin Sigit? Pak, saya mau nyoba. Ya, siapa? Talita. Ya ditulis ya namanya ya. Oke, Pak. Ya. Sudah? Saya betulin yang punya Amanda ya.
Amanda lagi ngisi nggak? Udah diisi tapi nggak muncul, Pak. Iya, saya juga bingung nih, kok nggak muncul di sini. Nggak apa-apa deh. Ya. Reza udah nih ya? Udah, Pak. Udah. Ya, jadi yang jumlah ini diisi juga. 2.400.000. Kemudian ini gitu ya, jumlahnya diulang-ulang ya. Walaupun dia nggak ada transaksinya, tapi jumlahnya diulang-ulang. Nah, oke, keterangannya betul, pendapatan. Sekarang siapa nih pengganti Sigit tadi? Ya, Talita ya. Nah, Talita juga gitu. Nanti ini diulang-ulang. Oh ya, sorry. 900-nya 900.000 ya, dalam kurung. Kenapa? Karena dia mengurangi jumlah kas. Nanti kalau ada transaksi ngerjain, ada transaksi berkaitan dengan beban, dia ngurangin. Nah, gitu. Jadi ini supaya gampang saya copy aja dah. Copy aja. Ya. Nah, ini juga ngurangin karena beban gaji. Jadi 11.100.000. Ya, gitu caranya. Nah, ini nanti kamu jumlah nih. Sama nggak sih jumlahnya? Kalau dijumlah besarnya berapa nih? 37 tambah 24 tambah 78. Yang ini juga gitu, 11 juta ditambah 2.800. Ya, jumlahnya nanti harus sebesar 13.900.000. Ini bener nggak nih 13.900.000 gitu. Ya, kalau dijumlahin harus sama-sama 13.900.000. Yang ini juga jumlahnya 13.900.000. Kamu cek sekarang bener nggak? Jumlahnya 13.900.000. Kalau jumlahnya beda, berarti salah. Ya, harus jumlahnya sama 13.900.000. 37 tambah 24 561. Ini 7.800. 5 tambah 7 12 ya. Jadi 9 5 tambah 7 12. 6 ya, ini 6 bukan 7 bukan 5 ya. 600 sama 78 berarti 13.900.000. Ya, jawabannya sama. Itu kira-kira pelajaran hari ini jangan digonta-ganti, nanti ketahuan kalau ganti ya. Nama-nama yang di sini ini saya catat, nanti akan ada bonus reward ya, nilai kalau nanti di akhir semester nanti saya lihat nih yang begini nih ya, yang aktif begini. Nah, jadi ini yang tadi saya jelaskan, inilah hasilnya persamaan akuntansi. Ini cara membuat akuntansi. Terus ini gimana nih cara menuliskan yang ini? Lihat di soal ya. Nanti bisa tambah panjang gitu loh. Ya, kalau soalnya ada 20 itu pasti panjang. Bukan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini cuma 5 karena soalnya cuma dikit ya. Tapi kalau nanti soalnya ada 10, ada 11, 12, bahkan sampai 30 hari misalnya, 30 hari sebulan gitu, nah itu biasanya lebih banyak, bisa sampai 10 akun kayak gini gitu. Nah, cara menentukannya ini kamu lihat di soalnya. Terus harta harus gabung ke harta. Ini kan harta semua nih. Modal sama utang harus gabung ke utang dan modal. Jadi di sebelah kanan itu cuma ada 2 minimal, utang usaha sama modal. Bisa nanti nambah jadi utang bank, jadi ada 3. Tapi yang di sini nih, yang saya blok begini, ini bisa banyak nih. Yang harta, kan tadi harta banyak tuh ya, ada gedung, ada perlengkapan, ada peralatan, ada tanah, ada kendaraan, ada
asuransi dibayar di muka, ada iklan dibayar di muka, ada sewa dibayar di muka, gitu. Ini banyak nih. Oke, hari ini saya kira cukup sekian dulu belajarnya. Kalau ada yang belum jelas, nanti kamu bisa tanyakan di WA. Nah, ini tidak saya kunci ya. Google Sheet ini tidak saya kunci, jadi kamu bisa lihat. Kalau nanti kamu bingung, bisa lihat ini. Nanti minggu depan kita akan belajar ngisi yang ini, ya, ngisi perusahaan kinclong. Soalnya ada di modul. Kamu pelajari, jawabannya sudah ada di modul. Ya, saya bikinin jawabannya, tapi kan belum tentu ngerti itu dapatnya dari mana, kok bisa ngisi itu gitu. Nah, itu nanti besok minggu depan kita ngerjain kinclong bareng-bareng lagi. Jadi saya nggak ngasih tugas hari ini ya. Tugasnya kamu sudah ngerjain di sini nih. Nanti minggu depan kita buat yang ini. Oke? Sampai sini ada yang tanya? Ada yang tanya? Oke, Iya, Pak. jadi mulai hari ini belajarnya seperti ini terus. Kenapa begitu? Karena satu tadi saya sudah bilang kita langsung praktek supaya bisa langsung ngerti. Kalau tidak langsung praktek, tidak bisa karena kondisi kita kan terbatas pertemuannya ya. Jadi kayak gitu. Masih ada 15 menit lagi. Saya pikir itu kalau kamu tidak mau bertanya, tidak ada yang mau tanya, saya cukupkan. Reza masih ada Reza? Ada, Pak. Oke. Sudah kelas 12 nih ya. Saya lagi merancang program untuk kelas 12. Jadi mohon kamu jangan slow terus, ya, harus lari cepat karena cuma sebentar waktu belajar kelas 12. Jangan males-males, apa yang ditugaskan guru kerjakan aja, ya, jangan banyak ngeluh karena memang waktu kamu cuma 6 bulan. 6 bulan nggak ke sekolah lagi. Ya, nanti udah 3 angkatan nih, lulusnya tanpa melihat wajah. Ya, mudah-mudahan kamu bisa bulan Agustus besok tatap muka ya. Saya pikir itu sampai di sini. Mari Reza pimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Silakan Reza. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oh iya, terima kasih atas doanya, Reza. Yang lain, tolong dibuka dong kameranya kalau memang bisa dibuka. Saya mau screenshot, saya buat bukti kalau saya ngajar hari ini. Karena biasanya langsung saya kirim ke Sudin. Sudah semua? Oke, saya buka yang paling cakep-cakep biar nanti laporan ke distrik-nya enak melihatnya yang cakep-cakep. 12 IPS 2 tanggal berapa sekarang? 26 ya. 26 bulan 7 2021. Oke. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, nanti kalau yang mau hasil rekamannya nanti saya kirim. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.